Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian dari pasal 1 sampai pasal 25. Oke, langsung kita mulai aja. Di pasal 1 ini ngejelasin tentang definisi apa aja yang ada di undang-undang ini. Salah satunya adalah perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Dan ada definisi kereta api, kemudian prasarana perkeretaapian, jalur, terus kemudian ada jaringan. Nomor 5, jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem. Kemudian jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api. Kemudian ada fasilitas operasi kereta api, ada sarana perkeretaapian, kemudian ada selanjutnya badan usaha, ada pengguna jasa. Lalu lintas kereta api adalah gerak sarana perkeretaapian di jalan rel. Kemudian ada angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api. Dan berikut seperti dapat dibaca dalam slide. Kemudian bab 2, asas dan tujuan. Pasal 2, perkeretaapian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan asas A, asas manfaat, B, asas keadilan, C, asas keseimbangan, D, asas kepentingan umum, asas keterpaduan, asas kemandirian, asas transparansi, asas akuntabilitas, dan asas berkelanjutan. Pasal 3, perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional. Bab 3, tatanan perkeretaapian, pasal 4. Kereta api menurut jenisnya terdiri dari A. Kereta api kecepatan normal, kereta api kecepatan tinggi, kereta api monorel, kereta api motor induksi linear, kereta api gerak udara, kereta api levitasi magnetik, tram, dan kereta gantung. Pasal 5. Perkeretaapian menurut fungsinya terdiri dari perkeretaapian umum dan perkeretaapian khusus. Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri dari perkeretaapian perkotaan dan perkeretaapian antar kota. Sedangkan perkeretaapian khusus yang dimaksud pada ayat 1 huruf B hanya digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut. Jadi contohnya kayak misalnya ada perkeretaapian khusus untuk perusahaan apa, badan usaha apa gitu ya. Contohnya untuk mengirimkan material konstruksi gitu kan dari pabrik baja misalnya. Nah, jalur rel khusus itu dengan kereta khususnya tersebut itu mengirimkan bajanya dari pabrik menuju ke dekat lokasi pembangunan konstruksi, contohnya seperti itu. Kemudian pasal 6 ayat 1, tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A meliputi perkeretaapian nasional, perkeretaapian provinsi, dan perkeretaapian kabupaten atau kota. Tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan satu kesatuan sistem perkeretaapian yang disebut tatanan perkeretaapian nasional. Ayat 3, sistem perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus terintegrasi dengan mode transportasi lainnya. Pasal 7 ayat 1, untuk mewujudkan tatanan perkeretaapian sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 ayat 1 ditetapkan rencana induk perkeretaapian. Rencana induk perkeretaapian terdiri dari A. Rencana induk perkeretaapian nasional, rencana induk perkeretaapian provinsi, dan rencana induk perkeretaapian kabupaten atau kota. Pasal 8. Rencana induk perkeretaapian nasional. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf A, disusun dengan memperhatikan A. Rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana induk jaringan moda transportasi lainnya. Rencana induk perkeretaapian nasional yang dimaksud pada ayat 1 disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi nasional. Rencana induk perkeretaapian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya memuat A. Arah kebijakan dan peranan perkeretaapian nasional dalam keseluruhan moda transportasi. B. Perakiraan perpindahan orang dan atau barang menurut asal tujuan perjalanan. C. Rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian nasional. D. Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian nasional. Dan E. Rencana kebutuhan sumber daya manusia. Di pasal 9 ada 3 ayat. Rencana induk perkeretaapian provinsi disuruh memperhatikan TRW nasional, RT/RW provinsi, rencana induk perkeretaapian nasional, dan rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran provinsi. Rencana induk perkeretaapian provinsi mempertimbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi provinsi. Rencana induk perkeretaapian provinsi memuat arah kebijakan dan peranan perkeretaapian provinsi, kemudian perakiraan perpindahan orang, rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian provinsi, rencana kebutuhan sarana perkeretaapian provinsi, dan rencana kebutuhan sumber daya manusia. Nah, berikut ini pasal 10 sama seperti sebelumnya, namun ini lingkupnya pada tingkat kabupaten atau kota. Kemudian pasal 11, rencana induk perkeretaapian yang dimaksud pada pasal 7 ayat 2 ditetapkan oleh A. Pemerintahan untuk rencana induk perkeretaapian nasional, B. Pemerintahan provinsi untuk rencana induk perkeretaapian provinsi, dan C. Pemerintah kabupaten atau kota untuk rencana induk perkeretaapian kabupaten atau kota. Pasal 12, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kereta api dan penyusunan rencana induk perkeretaapian diatur dalam peraturan pemerintah. Bab 4 pembinaan. Pasal 13, perkeretaapian dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pengaturan, B. Pengendalian, dan C. Pengawasan. Ayat 3, arah pembinaan bertujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, dan teratur serta efisien. 4. Sasaran pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk menunjang pemerataan pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan pembangunan nasional. Pasal 14, pembinaan perkeretaapian nasional dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi A. Penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan, B. Penetapan penoba standar serta prosedur penyelenggaraan perkeretaapian, C. Penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang perkeretaapian, D. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah, penyelenggaraan dan penggunaan jasa perkeretaapian, dan E. Pengawasan terhadap perwujudan pengembangan sistem perkeretaapian. Ayat 2. Pembinaan perkeretaapian provinsi dilakukan oleh pemerintah provinsi yang meliputi A. Penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian provinsi, B. Pemberian arah, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada kabupaten atau kota penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian, dan C. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian provinsi. Kemudian sama dengan sebelumnya di ayat 3 ini lingkupnya pada kabupaten atau kota. Kemudian pasal 15, dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 14, pemerintah dan pemerintah daerah harus mengintegrasikan perkeretaapian dengan moda transportasi lainnya, sehingga dari pasal ini kita bisa ambil pemahaman ya bahwa memang kereta api ini harus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, jangan terputus begitu, sehingga misalnya dari stasiun A untuk ke lokasi tertentu di sekitar
stasiun A itu ada moda transportasinya lain seperti contohnya bis kah atau angkutan umum lainnya seperti mikrolet atau eh, misalnya angkutan lain moda transportasi lain seperti itu. Jadi tidak terputus hanya di stasiun tersebut saja gitu, namun harus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Pasal 16, ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan perkeretaapian diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 5, penyelenggaraan. Pasal 17. Ayat 1, penyelenggaraan perkeretaapian umum. Yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A berupa penyelenggaraan A, prasarana perkeretaapian dan atau B, sarana perkeretaapian. Ayat 2, penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B berupa penyelenggaraan A, prasarana perkeretaapian dan B, sarana perkeretaapian. Pasal 18, penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum meliputi kegiatan A, pembangunan prasarana, B, pengoperasian prasarana, C, perawatan prasarana, dan D, pengusahaan prasarana. Pasal 19, pembangunan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf A wajib A berpedoman pada ketentuan rencana induk perkeretaapian dan B memenuhi persyaratan teknis prasarana perkeretaapian. Pasal 20, pengoperasian prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf B wajib memenuhi standar kelaikan operasi prasarana perkeretaapian. Pasal 21, perawatan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf C wajib A memenuhi standar perawatan prasarana perkeretaapian dan B dilakukan oleh tenaga yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi keahlian di bidang prasarana perkeretaapian. Pasal 22, pengusahaan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf D wajib dilakukan berdasarkan norma, standar, dan kriteria perkeretaapian. Jadi ya, tepat ya di sini ya dari pasal 22 ini kita tahu bahwa memang dalam pengusahaan prasarana perkeretaapian umum ini memang kita wajib untuk selalu taat terhadap norma yang ada, standar yang berlaku gitu, dan kriteria perkeretaapian. Kemudian di pasal 23 ayat 1-nya penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 yang dilakukan oleh badan usaha sebagai penyelenggara baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerjasama. Dalam hal tidak ada badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum, pemerintah atau pemerintah daerah dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian. Pasal 24, badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 wajib memiliki A. izin usaha, B. izin pembangunan, dan C. izin operasi. Izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diterbitkan oleh pemerintah. Ayat 3, izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ditertibkan setelah dipenuhinya persyaratan teknis prasarana perkeretaapian. Ayat 4, izin operasi prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaikan operasi prasarana perkeretaapian. Ayat 5, izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C diberikan oleh A. pemerintah untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi. Yang B, pemerintah provinsi untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Dan C, pemerintah kabupaten atau kota untuk penyelenggaraan perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten atau kota setelah mendapatkan rekomendasi pemerintah provinsi dan persetujuan pemerintah. Pasal 25, penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam pasal
17 ayat 1 huruf B meliputi kegiatan pengadaan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana, dan D. pengusahaan sarana. Oke, jadi itu dia pasal penjabaran ya, penjabaran dari pasal 1 hingga pasal 25 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 ini tentang perkereta apian. Jadi secara garis besar bisa kita lihat bahwa memang tatanan perkereta apian itu dibagi menjadi nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian harus sesuai dengan norma asas yang berlaku gitu ya, standar yang berlaku, sehingga memenuhi dengan standar yang ada dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna. Kemudian sarana perkereta apian ini memang harus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Mungkin itu dia video kita kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bisa bermanfaat, dan mungkin insya Allah nantinya kedepannya kita akan buat intisari dari undang-undang ini ya, sehingga bisa lebih mudah untuk kita pahami dan kita pelajari. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.